Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Sistem Informasi Akuntansi B, akan mempresentasikan bab 14 hasil kerja kelompok kami dengan judul Siklus Pendapatan, Penjualan, dan Penerimaan Kas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Marta Sabrina, NPM 061. Saya Fidesti Farini, NPM 066. Muhammad Afan Rizkia, NPM 072. Saya Salsabila Pramestia, NPM 082. Saya Alzara Berlian, NPM 085. Saya Algi Zulfikar, NPM 305. Pendahuluan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan beroperasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan pembayaran tunai untuk penjualan tersebut. Lalu, pertukaran informasi eksternal yang utama yaitu dengan pelanggan. Informasi tentang aktivitas siklus pendapatan juga berkesinambungan dengan siklus akuntansi. Kemudian, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Fungsi buku besar dan pelaporan yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat untuk harga yang tepat. Next. Berikut adalah gambar dari diagram konteks siklus pendapatan. Lalu yang kedua ada diagram alir data level 0, pendapatan siklus. Next. Sistem informasi siklus pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses, yang kedua ada ancaman dan pengendalian. Next. Sistem informasi siklus pendapatan. Seperti kebanyakan organisasi besar, contohnya seperti AOE menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Berikut adalah gambar dari tinjauan desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan. Next. Yang pertama ada proses. Pelanggan AOE dapat memesan langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjual menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan saat menelpon pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana pesanan awalnya diterima, sistem dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman tentang penjualan yang disetujui. Karyawan gudang dan pengiriman memasukkan data tentang aktivitas mereka segera setelah dilakukan sehingga memperbarui informasi tentang status inventaris secara real-time. Setiap malam, program faktur berjalan dengan metode batch. Beberapa pelanggan AOE masih mengirim cek ke salah satu bank regional yang telah membuat logbox elektronik dengan AOE, tetapi semakin banyak yang mengirimkan pembayaran mereka secara elektronik. Next. Lalu yang kedua ada ancaman dan pengendalian. Kegiatan tersebut tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi tentang pelanggan, persediaan, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum pertama yang tercantum pada tabel di atas adalah data master yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam master data pelanggan dapat mengakibatkan pengiriman barang dagang ke lokasi yang salah, keterlambatan dalam mengumpulkan pembayaran karena pengiriman faktur ke alamat yang salah, atau melakukan penjualan kepada pelanggan yang melebihi batas kredit mereka.
Kesalahan dalam data induk persediaan mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa mendatang. Lalu ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi tentang pelanggan. Lalu ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan menyangkut hilangnya atau rusaknya data induk. Cara terbaik untuk mengurangi risiko ancaman ini adalah dengan menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan. Kemudian praktik terbaik adalah menerapkan sistem ERP. Next. Selanjutnya mengenai entry pesanan penjualan. Nah, siklus pendapatan itu dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Departemen penjualan yang melaporkan kepada wakil presiden pemasaran itu biasanya menjalankan proses entry pesanan penjualan. Nah, tetapi untuk meningkatkan para pelanggan itu bisa memasukkan datanya sendiri, maka menggunakan formulir dalam sebuah etalase situs sebuah perusahaan. Lalu adapun proses entry pesanan penjualan, yang pertama adalah mengambil pesanan penjualan, yang kedua memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, yang ketiga memeriksa ketersediaan persediaan, yang keempat adalah menanggapi permintaan pelanggan. Nah, diagram arus data tingkat 1 di sebelah kanan itu adalah proses entry pesanan penjualan. Yang pertama dimulai dari mengambil pesanan dari pelanggan. Lalu pesanan tersebut akan disetujui kredit limitnya apakah telah melampaui batas atau tidak. Jika melampaui batas, maka pesanan akan ditolak. Apabila tidak melampaui batas, maka pesanan akan disetujui. Lalu proses selanjutnya yaitu adalah memeriksa ketersediaan persediaannya apakah ada atau tidak. Misalnya ada, maka kemudian akan disampaikan kepada pelanggan bahwa barang tersedia. Lalu selanjutnya data pesanan penjualan itu akan dipasok pada bagian pengiriman, penagihan, dan kartu pengambilan barangnya pada bagian gudang. Apabila barangnya itu habis, maka kita dapat melakukan back order kepada bagian pembelian. Lalu proses selanjutnya adalah merespon permintaan pelanggan. Jadi semisal ada pelanggan yang bertanya mengenai pesanannya apakah telah diproses atau ingin menambah pesanan, itu dapat menggunakan data pesanan penjualan dan data pelanggan untuk merespon permintaan pelanggan. Next. Lalu proses yang pertama adalah mengambil pesanan pelanggan. Nah, data pelanggan itu dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Nah, di masa lalu, organisasi itu menggunakan dokumen kertas, tetapi pada saat ini kita menggunakan dokumen pesanan penjualan yang biasanya disebut formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Nah, gambar di samping itu merupakan contoh pesanan penjualan secara terkomputerisasi. Lalu adapun proses, di masa lalu, pesanan pelanggan itu dimasukkan ke dalam sistem oleh para pegawai. Tetapi organisasi itu ingin memanfaatkan teknologi informasi agar pelanggan itu dapat melakukan lebih banyak entry data dengan sendiri. Salah satunya yaitu adalah melakukan membuat para pelanggan itu melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Lalu cara yang kedua adalah pelanggan menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Nah, kedua teknik tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi dan dapat memotong biaya dengan mengeliminasi kebutuhan keterlibatan manusia dalam proses entry pesanan penjualan. Selain dapat memotong biaya, situs juga dapat menyediakan peluang untuk meningkatkan penjualan. Next. Berikut adalah ancaman dan pengendalian pada entry pesanan penjualan. Yang pertama adalah ancamannya pesanan tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian edit entry data. Misalnya dengan uji kelengkapan untuk memastikan bahwa item-item data yang dibutuhkan itu sudah diisi.
Lalu juga dengan menggunakan cek validitas untuk memastikan bahwa kode ID di transaksi itu sudah sama dengan yang ada di data induk. Lalu pengendalian yang kedua adalah pembatasan akses ke data induk. Nah, membatasi akses ke data induk itu agar data itu tidak diubah-ubah secara sengaja oleh pihak tertentu yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengakses ke data induk. Jadi dibutuhkannya pengendalian akses. Lalu ancaman yang kedua adalah pesanan tidak valid. Nah, pengendaliannya yaitu menggunakan data digital atau data tanda tangan, maksud saya tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Nah, apabila perusahaan itu mengirimkan barang ke pelanggan, tetapi pelanggan itu menolak untuk memasukkan pesanan, maka ada potensi kehilangan atas aset. Oleh karena itu, untuk transaksi yang berbasis kertas, keabsahan pesanan pelanggan itu ditetapkan dengan tanda tangan pelanggan. Lalu untuk transaksi elektronik bisa menggunakan tanda tangan digital. Lalu ancaman yang ketiga adalah piutang yang tidak tertagih. Pengendaliannya adalah batas kredit. Jadi pelanggan apabila tidak diberi batas kredit, maka nantinya akan seenaknya untuk mengorder barang dari kita, dari perusahaan. Akibatnya tagihan kepada pelanggan itu akan semakin banyak dan apabila tidak diberikan batas kredit, maka nantinya bisa jadi pelanggan itu tidak dapat membayar tagihan tersebut. Lalu pengendalian yang kedua adalah otorisasi khusus untuk menyetujui penjualan kepada pelanggan baru atas penjualan. Misalnya pelanggannya itu masih belum terdaftar sebagai daftar pelanggan. Nah, jika penjualannya itu di atas batas kredit, maka itu juga harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, pengendalian yang ketiga adalah penuaan piutang. Nah, untuk mengurangi terjadinya piutang tidak tertagih, maka dapat menggunakan daftar umur piutang, sehingga bisa terlihat piutang setiap pelanggan jangka waktu jatuh temponya itu kapan. Next. Selanjutnya melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, tahap yang kedua ada persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan dari bisnis ke bisnis itu dilakukan secara kredit, sehingga transaksi yang dilakukan dengan kredit itu harus diperhatikan. Nah, apabila tidak diperhatikan, akan mengakibatkan siklus pendapatan itu tidak akurat. Contohnya itu tadi sudah disebutkan ada piutang tidak tertagih. Lalu di sini itu saya buat dalam 3 tahapan. Nah, 3 tahapan ini itu untuk pelanggan yang sudah memiliki riwayat pembayaran yang mapan. Jadi pembayaran yang mapan itu maksudnya mereka tidak memiliki saldo lewat jatuh tempo, asalkan penjualan tersebut tidak meningkatkan total saldo akun pelanggan melebihi batas kredit. Nah, batas kredit sendiri yaitu saldo akun maksimum yang diizinkan manajemen untuk diberikan kepada pelanggan dengan melihat riwayat pelanggan sebelumnya. Jadi kalau pelanggan itu memiliki laba yang tinggi atau kemampuan melunasi utang yang tinggi, maka menjadi salah satu faktor untuk menambah batas kredit mereka. Selanjutnya, mereka langsung ke pemeriksaan pelanggan file induk untuk memverifikasi akun yang ada, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah pesanan ditambah saldo akun saat ini tidak melebihi batas. Sehingga pada pelanggan yang memiliki riwayat pembayaran mapan tadi, tidak diperlukan pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan mereka. Setelah 2 tahap tadi, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu manajemen memberikan otorisasi umum kepada staf penjualan untuk menyetujui pesanan. Namun ketiga hal tadi itu tidak harus dilakukan secara manual, tapi juga bisa dilakukan dengan sistem dengan otomatis. Sistem itu dapat secara otomatis menandai pesanan yang memerlukan otorisasi khusus karena mereka melebihi batas kredit pelanggan yang telah disetujui sebelumnya. Manajer kredit itu menetapkan kebijakan kredit dan menyetujui perpanjangan kredit kepada pelanggan baru dan peningkatan batas kredit untuk pelanggan yang sudah ada. Kualitas keputusan tersebut tergantung pada pemeliharaan yang akurat dan informasi terkini tentang saldo akun, penjualan, dan pengiriman uang pelanggan. Laporan yang berguna untuk melakukan pengecekan piutang pelanggan yaitu akun laporan penuaan piutang. Nah, akun laporan penuaan piutang ini mencantumkan saldo akun pelanggan berdasarkan lamanya waktu terutang. Tujuan dari manajemen itu perlu meninjau laporan penuaan piutang ini untuk meminimalkan kerugian karena piutang tak tertagih. Next. Lalu selanjutnya ada tahapan yang ketiga, memeriksa ketersediaan persediaan.
Selain memeriksa kredit, tenaga penjualan itu juga harus menentukan apakah persediaan yang ada di gudang itu cukup untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Nah, pada sebab ini dibagi menjadi dua, yaitu ada proses dan ancaman dan pengendalian. Nah, di sini itu prosesnya itu terbagi menjadi dua lagi, ada persediaan yang tersedia dan persediaan yang tidak cukup. Nah, pada persediaan yang cukup untuk memenuhi pesanan, tahapannya seperti persediaan tersedia, pesanan penjualan selesai, dan bidang kuantitas tersedia dalam file inventaris setiap item yang dipesan dikurangi dengan jumlah yang dipesan. Proses yang kedua, pengiriman pengendalian persediaan dan Departemen Penagihan kemudian diberitahu tentang penjualan. Proses yang ketiga, pengakuan dapat dikirim ke pelanggan. Nah, sedangkan kalau persediaan tidak cukup, maka tahapan yang harus dilakukan yaitu mengotorisasi pembelian untuk perusahaan retail atau produksi untuk perusahaan manufaktur. Nah, di sini itu terdapat perbedaan antara perusahaan retail dan perusahaan manufaktur. Di perusahaan retail itu yang diberitahu itu Departemen Pembelian, karena di perusahaan retail tidak memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi, karena mereka hanya membeli bahan jadi dan jual kembali. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang harus memproduksi barang sebelum mereka menjual barang jadi tersebut. Terus proses yang selanjutnya ada ketersediaan inventaris ditentukan. Sistem kemudian menghasilkan pengambilan tiket. Selanjutnya, mengotorisasi fungsi kontrol inventaris untuk melepaskan barang dagangan ke Departemen Pengiriman. Next. Nah, di sini ada ancaman dan pengendalian. Catatan persediaan yang akurat penting untuk mencegah baik kehabisan persediaan maupun kelebihan persediaan. Jadi kehabisan stok itu dapat mengakibatkan hilangnya penjualan jika pelanggan itu tidak mau menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Tapi bukan berarti kalau kelebihan stok juga memberikan efek positif. Kelebihan stok itu dapat menyebabkan naiknya biaya penyimpanan, terus makin banyaknya stok juga diperlukan perawatan yang lebih sering. Selain itu, resiko penurunan harga dapat sering mengubah citra perusahaan menjadi pengecer diskon. Ada 3 cara dalam mengatasi ancaman dan pengendalian, yaitu yang pertama ada sistem ERP terintegrasi, yang kedua ada mengganti kode batang dengan tag identifikasi frekuensi radio atau RFID, dan yang ketiga ada perkiraan penjualan. Nah, sistem ERP terintegrasi ini memfasilitasi penggunaan metode persediaan perpetual yang mengurangi risiko kehabisan persediaan atau persediaan yang berlebihan. Tetapi catatan persediaan perpetual ini juga memiliki kelemahan, yaitu entry data yang cermat selama pelaksanaan aktivitas siklus pendapatan. Lalu yang kedua ada mengganti kode batang dengan tag identifikasi frekuensi radio atau RFID. Nah, di sini dapat menyelesaikan masalah karena entry data itu terjadi secara otomatis. Namun tetap diperlukan perhitungan fisik persediaan secara periodik untuk memverifikasi keakuratan jumlah yang sudah dicatat. Lalu yang ketiga ada perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan ini merupakan cara lain untuk membantu perusahaan memprediksi dengan lebih baik kebutuhan persediaan sehingga mengurangi risiko kehabisan persediaan ataupun persediaan yang berlebih. Akuntan dapat menyiapkan laporan tentang frekuensi dan ukuran pesanan. Next. Tahapan yang terakhir ada menanggapi pertanyaan pelanggan. Pertanyaan itu dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah melakukan pesanan. Dalam kedua kasus tersebut, menanggapi pertanyaan pelanggan dengan segera dan akurat itu sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan yang saat ini menggunakan perangkat lunak khusus. Yang pertama ada CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sistem CRM ini membantu mengatur informasi rinci tentang pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Namun, terkadang itu banyak pertanyaan pelanggan itu yang harus dijawab secara rutin. Akibatnya perusahaan terus mencari teknologi informasi baru dengan situs web. Nah, situs web ini tidak memerlukan biaya yang besar bagi pelanggan karena untuk mengaksesnya itu juga mudah. Terus di dalam web itu dapat disisipkan daftar pertanyaan yang sering diajukan atau disebut dengan FAQ. Nah, tapi pertanyaan yang diinput oleh pembuat web itu kadang itu kurang lengkap dan tidak menjawab semua pertanyaan dari pelanggan. Sehingga sekarang itu juga dilengkapi dengan bot obrolan. Nah, bot ini dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis.
Situs web yang dirancang untuk menyediakan layanan pelanggan harus menyertakan fitur IM atau obrolan untuk mengaktifkan pelanggan untuk mendapatkan bantuan ahli dan saran waktu nyata untuk menangani masalah khusus. Next. Selanjutnya adalah pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta. Nah, pada proses pengiriman ini terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama mengambil dan mengepak pesanan, yang kedua adalah mengirim pesanan. Pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Proses pengambilan dan pengepakan dapat dipicu oleh kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan. Nah, kartu pengambilan tadi digunakan oleh para pekerja gudang untuk mengidentifikasi produk dan jumlah dari setiap produk yang kemudian akan dikeluarkan dari persediaan. Selanjutnya, para pekerja gudang mencatat jumlah barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri maupun dengan memasukkan data ke dalam sistem. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke Departemen Pengiriman. Nah, seperti kebanyakan perusahaan, telah membuat investasi signifikan dalam sistem gudang otomatis yang terdiri atas komputer, pemindai kode batang, sabuk konveyor, dan teknologi komunikasi. Tujuan dari investasi tadi adalah untuk mengurangi waktu dan biaya dari memindahkan persediaan masuk dan keluar gudang, sementara juga meningkatkan ketepatan dari sistem persediaan perpetual. Label RFID meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam melacak pergerakan persediaan. Nah, dengan kode batang, barang atau kotak harus diposisikan sesuai sehingga kode batang dapat dibaca oleh pemindai. Beralih ke label RFID mengeliminasi kebutuhan untuk menyelaraskan barang dengan pemindai. Bahkan, label dapat dibaca saat persediaan bergerak melalui gudang. Selain itu, ada pula sistem gudang otomatis. Nah, sistem gudang otomatis ini tidak hanya memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan persediaan, tetapi juga memungkinkan lebih banyak pengiriman responsif pelanggan. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam jumlah yang salah. Nah, teknologi pergudangan tadi dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut. Selain risiko pengambilan barang yang salah, ada juga risiko pencurian persediaan. Terdapat beberapa prosedur pengendalian yang dapat mengurangi risiko pencurian persediaan, yaitu yang pertama adalah persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang terbatas. Dan yang kedua adalah seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Selanjutnya di sini ada diagram arus data tingkat 1, itu pengiriman yang dijelaskan dengan menyertakan ancaman. Jadi pada diagram ini dimulai dengan mengentri pesanan penjualan yang menghasilkan kartu pengambilan yang kemudian digunakan untuk mengambil dan mengepak barang. Selanjutnya, pada pengambilan dan pengepakan barang tadi menghasilkan kartu yang bernama kartu pengambilan dan barang yang digunakan untuk mengirimkan barang. Nah, dari entry pesanan penjualan tadi, selain menghasilkan kartu pengambilan, dia juga menghasilkan pesanan penjualan yang digunakan untuk mengirimkan barang juga. Kemudian setelah barang dikirimkan, maka akan menghasilkan tiga tahapan, yaitu yang pertama bill of lading, slip pengepakan yang ditujukan kepada penagihan dan piutang. Kemudian menghasilkan juga slip pengepakan barang dan bill of lading yang ditujukan untuk kurir, dan kemudian bisa juga menghasilkan sebuah back order yang ditujukan untuk siklus pengeluaran dan produksi. Nah, back order ini terjadi ketika barang yang dipesan tadi tidak ada atau belum sempat untuk disediakan. Kemudian data dari pengiriman barang ini
disimpan pada 3, yaitu pesanan penjualan, persediaan, dan pengiriman. Selanjutnya ada mengirimkan pesanan. Proses yang pertama adalah setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah barang dimasukkan ke dalam terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas atau jumlah barang yang ada di tangan dalam file induk perusahaan. Nah, dari proses ini tadi kemudian dihasilkan 2, yaitu sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan itu sendiri adalah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi lain dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Sedangkan bill of lading adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Kemudian ada ancaman dan pengendalian. Ancaman dan pengendalian dari proses mengirim pesanan adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Nah, pengendalian untuk mengurangi masalah pencurian ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan rekonsiliasi teratur serta penerapan sistem RFID tadi. Nah, sedangkan untuk meminimalkan kesalahan pengiriman, sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk membandingkan kuantitas serta jumlah barang yang dimasukkan oleh pegawai pengiriman ke informasi atas pesanan penjualan dan menampilkan sebuah peringatan mengenai setiap ketidakcocokan sehingga masalah dapat diperbaiki sebelum pengiriman. Nah, untuk mengurangi kesalahan entry data oleh pegawai pengiriman, kode batang dan label RFID harus digunakan. Jika data pengiriman harus dimasukkan secara manual pada sebuah terminal, pengendalian entry data seperti pengecekan file, pengecekan batas atau jangkauan, dan uji kelengkapan sangat diperlukan. Selanjutnya ada penagihan. Pada aktivitas dasar yang ketiga dalam siklus pendapatan adalah penagihan pelanggan. Penagihan melibatkan 2 tugas yang terpisah tetapi saling berkaitan, yaitu penagihan faktur dan memperbarui piutang, yang dilakukan oleh 2 unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Next. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada bagian penagihan ini terbagi menjadi 2, yaitu penagihan faktur dan pemeliharaan piutang. Next. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang dagangan yang dikirim sangatlah penting. Aktivitas invoice hanyalah aktivitas pemrosesan yang mengemas ulang dan merangkum informasi dari aktivitas entry pesanan penjualan dan pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi jumlah barang yang dikirim serta informasi tentang harga dan persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Next. Yang selanjutnya ada proses. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan, yang digunakan untuk memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana pembayaran tersebut akan dikirimkan. Sistem akuntansi yang dirancang dengan baik dapat sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur, namun pelanggan diharapkan memiliki sistem yang canggih secara mandiri. Terlihat pada faktur penjualan di samping, menunjukkan jumlah setiap barang yang dijual dan harga yang dikenakan untuk barang tersebut, tetapi harga biasanya ditetapkan pada saat pesanan telah dilakukan dan jumlah yang sebenarnya terjual diketahui pada saat barang dagangan dikirimkan kepada pelanggan. Dengan demikian, sistem akuntansi perusahaan yang menjual barang sudah memuat semua informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah penjualan pada saat barang dikirim. Oleh karena itu, faktur sering dicetak dalam proses batch tanpa entry data manual. Sebaliknya, jika pembeli mengetahui harga pada saat pemesanan dilakukan dan mengetahui jumlah yang dibeli pada saat barang diterima, jika kedua perusahaan memiliki sistem pemrosesan transaksi yang akurat, maka dapat dibuat kesepakatan di mana pembeli akan secara otomatis mengirimkan pembayaran dalam beberapa hari setelah menerima barang dagangan. Penjual akan mengirimkan pemberitahuan secara elektronik seperti melalui email ketika barang telah dikirim dan pelanggan mengirimkan balasan elektronik
ketika barang telah diterima. Next. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses faktur adalah kegagalan dalam menagih pelanggan, sehingga mengakibatkan hilangnya aset serta data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan dapat mengurangi risiko bahwa ini dilakukan secara sengaja. Jika tidak, karyawan yang telah melakukan kedua fungsi tersebut dapat mengirimkan barang dagangan ke teman tanpa menagih hal tersebut. Untuk mengurangi risiko dari tidak kesengajaan ini, sistem ERP harus mengkonfigurasi penjualan untuk membandingkan perintah dan pengiriman dokumen dengan faktur penjualan laporan hasil pengiriman yang faktur telah buat. Manajemen perlu meninjau laporan tersebut secara berkala dan mengambil tindakan korektif. Dalam sistem berbasis kertas, dilakukan pemberian nomor pada awal semua dokumen, serta perhitungan secara berkala dan mengidentifikasi pengiriman yang belum ditagih. Kesalahan penagihan seperti kesalahan penetapan harga dan penagihan pelanggan untuk barang yang tidak dikirimkan ataupun yang sudah dipesan kembali merupakan ancaman potensial lainnya. Next. Yang selanjutnya ada pemeliharaan piutang. Fungsi piutang yang melaporkan ke pengontrol melakukan dua tugas dasar. Yang pertama, menggunakan informasi pada saat faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan mengkredit akun tersebut saat pembayaran diterima. Next. Selanjutnya ada proses. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah dengan metode faktur terbuka dan metode saldo maju. Perbedaan dari kedua metode ini adalah pada saat kapan pelanggan melakukan pembayaran dan bagaimana pembayaran tersebut diterapkan untuk memperbarui file induk piutang usaha dan format laporan bulanan yang dikirimkan kepada pelanggan. Yang pertama ada metode faktur terbuka, yaitu pelanggan biasanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Biasanya 2 salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran, dan salinan ini merupakan dokumen turnaround yang disebut sebagai remittance advice. Pembayaran dari pelanggan kemudian diterapkan terhadap faktur tertentu. Salah satu keuntungan dari metode faktur terbuka adalah metode ini dapat membantu menawarkan diskon untuk pembayaran yang cepat, karena faktur dilacak satu persatu. Metode ini juga menghasilkan aliran penerimaan kas yang lebih stabil sepanjang bulan. Yang kedua, ada metode saldo maju. Pada metode ini, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanan, bukan berdasarkan faktor individual. Laporan bulanan mencantumkan semua transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama sebulan terakhir dan memberitahu kepada pelanggan tentang saldo akun mereka saat ini. Perusahaan dengan banyak pelanggan yang melakukan banyak pembelian kecil setiap bulan seperti perusahaan utilitas dan penerbit kartu kredit, misalnya Citibank, biasanya menggunakan metode ini. Bagi mereka, metode ini lebih efisien dan mengurangi biaya dengan menghindari kebutuhan untuk memproses penagihan tunai setiap penjualan individunya. Next. Banyak perusahaan yang menggunakan metode saldo maju dalam proses penagihan siklus untuk menyiapkan dan mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan mereka. Di bawah penagihan siklus, laporan bulanan disiapkan untuk subset pelanggan pada waktu yang berbeda. Penagihan siklus menghasilkan aliran pengumpulan kas yang lebih seragam sepanjang bulan dan mengurangi waktu yang digunakan sistem komputer untuk mencetak laporan bulanan. Penagihan siklus dapat secara signifikan memengaruhi persyaratan pemrosesan. Next. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa depan dan juga mengindikasi kemungkinan pencurian uang tunai. Pemeriksaan edit entry dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Secara khusus, jumlah semua pembayaran pelanggan yang diproses harus sama dengan perubahan total semua saldo akun pelanggan. Nah, untuk memastikan bahwa semua pengiriman uang diproses, jumlah akun pelanggan yang diperbarui harus dibandingkan dengan jumlah cek yang diterima. Rekonsiliasi ini harus dilakukan
oleh orang lain selain orang yang terlibat dalam pemrosesan tersebut. Karena lebih mudah untuk menangkap kesalahan orang lain daripada kesalahan individu itu sendiri, dan menyediakan sarana untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kasus penipuan. Dalam sistem legasi, kontrol penting lainnya untuk memverifikasi keakuratan pembaruan piutang usaha adalah melibatkan rekonsiliasi catatan piutang anak perusahaan dengan buku besar. Setelah pembayaran pelanggan diproses, jumlah dari semua saldo akun pelanggan individu atau file anak perusahaan piutang harus sama dengan total saldo akun kontrol piutang dalam buku besar. Jika keduanya tidak sama, maka mungkin terjadi kesalahan dalam posting yang dilakukan. Lalu, menurut ancaman 16 adalah bahwa seseorang karyawan dapat menerbitkan nota kredit untuk menghapus saldo rekening atau untuk menutupi pencurian uang tunai atau inventaris. Pemisahan tugas yang tepat dapat mengurangi risiko ancaman ini. Untuk mencegah karyawan mencuri inventaris dengan melakukan penjualan ke teman yang kemudian dihapuskan, sistem ERP harus dikonfigurasi sehingga orang yang dapat mengeluarkan nota kredit juga tidak memiliki hak untuk memasukkan pesanan penjualan atau memelihara akun pelanggan. Untuk mencegah pencurian uang tunai, orang yang menangani uang tunai tidak boleh mengeluarkan nota kredit. Sistem juga harus dikonfigurasi untuk mencocokkan semua memo kredit dengan faktur penjualan. Selain itu, sistem harus dikonfigurasi untuk memblokir memo kredit yang tidak memiliki dokumentasi yang valid bahwa barang telah dikembalikan oleh pelanggan. Next. Ya, selanjutnya yaitu penerimaan kas. Langkah terakhir dari siklus pendapatan, yaitu mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Nah, penjelasannya akan dibagi menjadi dua, yaitu ada proses dan ancaman dan pengendalian. Next. Nah, proses. Karena uang tunai dan cek pelanggan gampang atau mudah sekali dicuri, penting untuk sebuah perusahaan mengambil tindakan atau kebijakan untuk mengurangi risiko pencurian tersebut. Sebagaimana dibahas lebih lengkap di bagian pengendalian nanti, berarti bahwa fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan tidak boleh memiliki akses fisik ke uang tunai ataupun cek. Sebaliknya, kasir yang melapor ke bendahara menangani pengiriman uang pelanggan dan menyimpannya di bank. Nah, solusinya yaitu menyiapkan daftar pengiriman uang atau remittance list. Remittance list merupakan dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Next. Nah, mengelola arus kas penting untuk profitabilitas seluruh perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan terus mencari cara untuk mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Salah satu caranya yaitu ketika pelanggan mengirim pembayaran langsung ke perusahaan adalah dengan menggunakan perangkat lunak Remote Deposit Capture untuk memindai cek pelanggan dan kemudian mengirimkan file digital terenkripsi ke bank. Lalu melakukan hal tersebut menghilangkan waktu dan biaya yang terkait dengan pergi ke bank atau melakukan setoran fisik secara langsung ke tellernya. Lalu yang kedua, dengan menggunakan lockbox. Lockbox adalah sebuah alamat pos yang menjadi tujuan pengiriman uang pelanggan. Bank yang berpartisipasi mengambil cek dari kotak kantor pos dan menyimpannya di rekening perusahaan bank, kemudian mengirimkan saran pengiriman uang, daftar elektronik semua pengiriman uang, dan salinan semua cek perusahaan. Dengan adanya hal ini, mengirim pembayaran ke lockbox menghilangkan penundaan yang terkait dengan pemrosesan pengiriman uang pelanggan sebelum menyetorkannya. Next. Aturan lockbox bagaimanapun hanya menghilangkan penundaan yang terkait dengan pemrosesan internal pengiriman uang yang dikirim langsung ke perusahaan. Dengan transfer dana elektronik atau EFT, Electronic Funds Transfer,
Pelanggan mengirimkan pengiriman uang mereka secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian menghilangkan penundaan yang terkait dengan waktu pemberian dalam sistem surat. EFT juga mengurangi jeda waktu sebelum bank menyediakan dana yang disetorkan kepada perusahaan. Meskipun setiap bank dapat melakukan EFT melalui sistem ACH-nya, tidak setiap bank memiliki kemampuan elektronik data interchange atau EDI yang diperlukan untuk memproses data pengiriman uang terkait. Nah, oleh karena itu masih jarang perusahaan bank yang memiliki kemampuan EDI dan EFT secara bersamaan. Next. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini, EDI dan EFT-nya tidak terintegrasi. Jadi diperlukan proses pengiriman yang lebih rumit. Nah, untuk sekarang sudah ada yang namanya itu VEDI, pertukaran data elektronik atau Funds Electronic Data Interchange. FEDI ini mengintegrasikan EFT dan EDI. Jadi semuanya udah kayak tergabung gitu, dan prosesnya jadi lebih mudah dan lebih cepat. Next. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penagihan kas adalah untuk melindungi pengiriman uang pelanggan. Prosedur Van, nggak ada lagi, Van. Suaramu, Van. dari mana? Sekarang ada nggak? Ada sekarang. Dari mana hilang, Asya? Dari sini deh kayaknya. Dari slide ini. Oke. Tadi yang bilang next berarti ada ya? Ada nggak? Ada nggak, Els? Kayaknya ada deh. Kayaknya tadi aku notisnya tuh waktu di slide ini. Iya, ada. Diulang dari slide ini aja. Oke. Ya, selanjutnya ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penagihan kas adalah untuk melindungi pengiriman uang pelanggan. Prosedur pengendalian khusus harus digunakan karena uang tunai sangat mudah dicuri. Pemisahan tugas antara prosedur pengendalian yang paling efektif untuk mengurangi risiko pencurian tersebut. Karyawan yang memiliki akses fisik ke uang tunai atau kas tidak boleh memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengesahkan transaksi apapun yang melibatkan penerimanya. Secara khusus, tugas-tugas berikut harus dipisahkan. Yang pertama yaitu menangani uang tunai atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Seseorang yang melakukan kedua tugas ini dapat melakukan jenis penggelapan khusus yang disebut lapping, yang telah dibahas di bab 8 kalau nggak salah.
Oleh karena itu, hanya data pengiriman uang yang harus dikirim ke Departemen Piutang dengan pembayaran pelanggan dikirim ke kasir. Lalu yang kedua, menangani uang tunai atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Seseorang yang melakukan kedua tugas ini dapat menyembunyikan pencurian barang pelanggan dengan membuat memo kredit yang sama dengan jumlah yang dicuri. Pencurian disembunyikan karena memo kredit mengurangi saldo pelanggan dengan jumlah yang dicuri, sehingga pelanggan tidak mungkin memperhatikan dan mengeluh. Lalu yang ketiga, menangani uang kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Pengendalian yang penting adalah rekonsiliasi laporan rekening bank dengan saldo kas yang tercatat dalam sistem informasi perusahaan. Rekonsiliasi ini dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akses ke kas atau pengiriman uang pelanggan, memberikan pemeriksaan yang independen pada kasir, dan mencegah memanipulasi laporan bank untuk pencurian uang. Next. Selanjutnya, penanganan uang dan cek dalam organisasi harus diminimalisir. Nah, metode yang optimal adalah pengaturan lockbox bank atau penggunaan EFT, FEDI, atau kartu kredit untuk pembayaran pelanggan. Nah, ketika pelanggan membayar melalui EFT dan FEDI, penjual harus mendapatkan kode identifikasi pembayaran universal atau UPIC dari bank mereka. Nah, UPIC itu merupakan nomor yang memungkinkan pelanggan mengirimkan pembayaran melalui kredit ACH tanpa mengharuskan penjual untuk membocorkan informasi rinci tentang rekening banknya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.